begitu baru mantap ya. Kita tetap semangat mengikuti sekolah minggu dari rumah. Nah, hari ini kita akan mengundang Tuhan Yesus untuk datang ke hati kita. Kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus ku panggil, Tuhan Yesus ku undang, Tuhan Yesus mari ampuni dosa kami. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Dalam sikap berdoa, kita akan berdoa menyapa Tuhan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami telah siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita mau siap-siap memuji Tuhan. Kalau ada semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan yang kuat, hebat dan besar, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik, kita tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan. Tuhanlah penolong kita satu-satunya yang paling kuat,
yang paling hebat. ya. Kita nyanyikan lagu ini ya, Woyo Siangka Sanjimu. Kita siapkan hati kita katakan kepada Tuhan, aku ingin mendengar cerita firman-Mu. Sudah jam istirahat nih, main ular tangga yuk. Yuk. Aku jalan duluan ya. Angka 2. 1, 2. Oke, sekarang kamu ya. Oke. Angka 4. 1, 2, 3, 4. Wah, asik, aku langsung naik tangga. Wah, enak banget. Sekarang aku yang jalan ya. Angka 2. 1, 2. Haha, aku nyusul kamu nih. Asik, langsung naik juga. Oke, giliran aku sekarang. Angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ya, aku kena ular, harus turun lagi deh ke bawah. Haha, ya sedih deh. Sekarang aku ya. Angka 1. 1. Wih, asik. Aku naik tangga lagi. Wah, aku udah ketinggalan banget nih. Mudah-mudahan aku bisa naik tangga lagi. Angka 1. 1. Yeay, aku naik lagi. Giliran aku. Wah, angka 2. 1, 2. Wow, beruntung sekali aku naik lagi. Aku nggak boleh nyerah. Aku pasti bisa susul kamu. Angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untung gak kena ular lagi. Semoga angka 3, semoga angka 3. Semoga angka 2, angka 2. Ya, jangan dong. Nanti kalau kena ular aku turun lagi. Yeay, 3. Aku menang. Nah, teman-teman, seru ya permainan ular tangganya. Teman-teman juga pasti pernah dong main ular tangga. Dan ketika main ular tangga pasti kita berlomba-lomba untuk menjadi pemenang. Siapa ya yang jadi pemenangnya? Yang jadi pemenang adalah orang yang lebih dahulu naik ke atas. Nah, tapi ketika kita mau naik ke atas, lalu kita tiba-tiba ketemu ular, kita harus turun lagi ke bawah sampai ke ekor ular. Bahkan terkadang kita harus turun sampai ke level yang terbawah. Sedih ya teman-teman kalau begitu. Nah, tapi kita tidak boleh putus asa, terus berusaha supaya kita sampai naik ke atas. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman juga mau dong menjadi pemenang, juara, bahkan menjadi orang yang berhasil. Nah, bagaimana kita menjadi orang pemenang, juara, dan berhasil? Kita harus belajar dengan keras, kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh guru di kelas. Dan teman-teman tahu tidak, Tuhan kita juga berjanji loh menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor. Jadi teman-teman, Tuhan itu berjanji untuk membawa kita naik ke atas dan bukan turun. Pasti kalau teman-teman terima rapor lalu melihat nilai yang bagus dan kita naik kelas, pasti kita sangat senang. Tapi ketika kita harus menerima bahwa kita tinggal kelas, pasti kita akan bersedih. Dan tidak ada orang yang mau tinggal kelas, pasti semuanya mau naik ke atas. Dan teman-teman harus ingat, Tuhan kita sudah berjanji menjadikan kita kepala dan bukan menjadikan kita ekor. Nah, teman-teman, siapa yang mau jadi berhasil? Ayo. Iya, tapi menjadi orang yang berhasil ada syaratnya loh. Yuk kembali ke kelas, kita mau belajar apa sih syarat yang diberikan Tuhan supaya kita tetap naik dan bukan turun, supaya kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Yuk kita belajar sama-sama ya, kita dengarkan sama-sama. Kita kembali ke kelas kita. Halo semua anak-anak, hari ini kita akan memulai kembali pelajaran kita tentang firman Tuhan. Saya akan mengajari kita semua, anak-anak semua, dari Alkitab. Semuanya sudah ada Alkitabnya ya. Semuanya sudah duduk yang rapi, sudah pegang Alkitab dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita membaca Alkitab kita, saya mau ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat, pertolongan, dan kasih Tuhan kepada kami. Dan kami bersyukur karena di rumah kami masing-masing pun Tuhan masih menolong dan memberkati kami. Kami dapat beribadah, kami dapat mengikuti pelajaran firman Tuhan, semua karena kasih Tuhan bagi kami. Saat ini kami akan belajar dari firman-Mu, kami akan membaca Alkitab. Berkati semua kami, anak-anak Tuhan di rumah kami masing-masing, supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, hari ini kita mau belajar dari satu bagian firman Tuhan. Ya, kita akan baca dari Ulangan pasal yang ke-28, ayatnya
28 ayatnya yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama firman Tuhan ini ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, anak-anak semuanya, saya mau bertanya dulu. Di sini siapa yang mau berhasil? Coba angkat tangan. Lalu siapa yang mau menjadi kepala? Semuanya mau menjadi orang-orang yang berhasil dan juga mau menjadi orang-orang yang memimpin, menjadi seorang kepala. Nah, anak-anak, hari ini saya akan mengajar kepada kita semua tentang seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Ya, kita akan belajar tentang seorang pemimpin bangsa Israel. Tahu siapa namanya? Iya, hari ini kita akan belajar tentang Yosua. Yosua adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang memimpin bangsa itu masuk sampai ke tanah perjanjian. Nah, kenapa begitu, Bu? Kenapa begitu? Bukankah Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini, ya. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Lalu Yosua adalah salah satu orang yang ikut dalam rombongan orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, anak-anak, bangsa Israel itu adalah bangsa yang besar, ya, bangsa yang dipilih Allah menjadi umatnya, ya. Lalu satu ketika Musa memilih Yosua untuk turut dalam peperangan melawan Amalek, ya, melawan bangsa Amalek. Musa pilih dia, Musa panggil Yosua supaya dia menjadi salah satu prajurit perang untuk melawan bangsa Amalek. Nah, sejak peristiwa itu, peperangan itu, Musa mempercayai Yosua. Dia menjadi percaya bahwa Yosua mampu menjadi seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel kelak, menggantikan dia membawa bangsa Israel ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, lalu selanjutnya Musa juga membawa Yosua untuk naik ke Gunung Sinai, ya, ke Gunung Sinai. Cerita tentang 2 loh batu yang diberikan Allah kepada Musa. Ya, sementara tua-tua Israel yang lain tinggal di bawah, tetapi Musa membawa Yosua untuk naik ke Gunung Sinai, mengambil 2 loh batu yang berisikan tentang peraturan dan juga perintah Allah bagi bangsa itu. Lalu saat itu ketika Musa membawa Yosua naik ke Gunung Sinai, sejak itu juga Yosua dipilih Allah untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Lalu ketika Musa meninggal, sejak Musa meninggal, Yosua lah yang dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, dan Yosua mengikuti semua perintah Tuhan. Yosua mengikuti semua yang apa yang disuruh Tuhan untuk dia lakukan, apa yang Tuhan sampaikan untuk dia kerjakan, semuanya dituruti oleh Yosua. Ya, sehingga Yosua terus berhasil. Yosua mampu memimpin bangsa Israel sehingga mereka masuk ke dalam tanah
yang sudah Allah siapkan bagi bangsa itu. Nah, Tuhan yang menjadikan Yosua berhasil. Tuhan yang menjadikan Yosua menjadi seorang pemimpin yang memang benar-benar menjadi pemimpin yang besar bagi bangsa Israel. Nah, kenapa Yosua bisa berhasil? Ada dua rahasianya. Yang pertama, Yosua taat kepada perintahnya Tuhan. Yosua tidak pernah melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Yosua selalu mengikuti apa yang Tuhan mau lakukan untuk Yosua kerjakan bagi bangsa Israel. Lalu yang kedua, Yosua taat kepada perintah pemimpinnya, yaitu Musa. Dia tidak pernah melawan Musa. Ketika Musa menyuruh dia berperang, dia pergi berperang. Ketika Musa menyuruh dia untuk ikut dengan dia, Yosua ikut dengan Musa. Yosua tidak orang yang melanggar perintah pemimpinnya. Itu yang terpenting. Nah, sekarang saya mau bertanya, siapa pemimpin kita di rumah? Ayo, siapa pemimpin kita di rumah? Pasti papa atau mama. Mereka yang memimpin kita. Dan pastinya papa dan mama sering sekali memperingatkan kita, sering sekali menyuruh kita untuk rajin belajar, untuk rajin membuat PR, bahkan tidak boleh bertengkar dengan koko, bertengkar dengan dede, bertengkar dengan cici, nggak boleh. Bahkan bertengkar dengan teman nggak boleh. Itu nasihat dari orang tua kita sebagai pemimpin kita di rumah. Dan kita sebagai anak-anaknya harus mau mengikuti perintah orang tua kita sebagai pemimpin kita di rumah. Nah, satu lagi pertanyaan saya, siapa pemimpin di sekolah kita? Ayo, siapa pemimpin di sekolah? Pemimpin kita di sekolah itu adalah bapak dan ibu guru. Bapak dan ibu guru juga sering kok mengingatkan kita untuk tidak boleh nyontek. Iya, kita di sekolah itu nggak boleh nyontek, nggak boleh menyalip tugas dari teman kita. Kita harus berusaha sendiri, kita harus bekerja keras sendiri, ya, ketika kita belajar. Lalu perintah yang kedua apa? Kita juga sama seperti orang tua, kita disuruh untuk rajin belajar oleh guru kita. Siapa rajin belajar, dia dapat nilai yang baik, dia mendapatkan pujian dari gurunya. Lalu yang ketiga, tidak boleh bohong. Guru mengajari kita, guru siapapun itu mengajari kita untuk tidak boleh bohong. Dan masih banyak lagi nasihat-nasihat dan perintah-perintah yang Bapak Ibu guru berikan. Nah, kalau di sekolah kita harus ikuti pemimpin kita, yaitu Bapak dan Ibu guru. Anak-anak harus ikuti perintah yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, dalam hidup kita, siapa yang memimpin kita? Ayo, siapa yang memimpin kita di dalam hidup kita? Pasti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi pemimpin kita di dalam kita berjalan, ketika kita duduk, ketika kita makan, ketika kita melakukan semua pekerjaan kita. Yang menjadi pemimpin kita adalah Tuhan Yesus. Nah, apa perintah Tuhan Yesus kepada kita? Apa perintah Tuhan Yesus kepada anak-anak semuanya? Ayo, perintah Tuhan Yesus adalah membaca firman Tuhan. Iya kan? Tuhan selalu bilang, guru sekolah minggu selalu bilang, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa. Supaya apa? Supaya kita semua, adik-adik, anak-anak, bahkan saya, kita semua tahu apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita kerjakan, sehingga kita akan terus naik dan bukan turun. Kita menjadi kepala dan bukan menjadi
perintah Tuhan, yaitu janji Tuhan. Apa kata Tuhan? Aku akan menjadikan engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan engkau akan tetap naik dan bukan turun. Asal, apa katanya? Asalkan kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini untuk kau lakukan dan dengan setia. Ya, perintah Tuhan ketika kita lakukan dengan setia, maka Tuhan akan menjadikan kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jadi anak-anak semuanya, anak-anak sekolah minggu semuanya, kalau mau menjadi kepala, bukan hanya kita terus bekerja belajar keras, terus kita dapat ranking 1, terus kita menjadi anak yang pintar, lalu kita otomatis menjadi kepala. Tidak, tapi ketika kita belajar dengan baik, ketika kita berusaha dengan keras, lalu kita mengikuti semua perintahnya Tuhan, membaca firman Tuhan, rajin berdoa, maka janji Tuhan menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor, dan kita akan terus naik, bukan turun, akan ditepati di dalam hidup kita. Jadi anak-anak semuanya, ya, hari ini lebih taat kepada perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan yang mengatakan supaya kita terus membaca firman Tuhan. Ya, oke, firman Tuhan hari ini, cerita firman Tuhan hari ini biarlah memberkati dan menyertai kita semua. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami semua menjadi anak-anak yang mau membaca firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, tolong semua kami anak-anak-Mu supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan memuji Tuhan kembali, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Bersama Tuhan pasti kita bisa apapun yang kita lakukan. Jikalau Tuhan bersama dengan kita, kita pasti bisa dan berhasil. Ayo kita nyanyikan lagu ini bersama Tuhan, Aku Bisa.
akan doa Bapa kami, kemudian kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们这样的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Oke adik-adik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu GMI Sonang Lupakan. Dadah!